Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Hussein, mahasiswa Universitas Mercu Buana, kelas reguler 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca untuk menulis. Membaca. Menurut Anderson, dalam Alex dan Ahmad HP, membaca ialah suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung dalam kata-kata yang tertulis. Adapun menurut Henry Guntur Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau tertulis. Sedangkan menurut Pinocchiaro dan Bonomo, membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahan tertulis. Tujuan membaca. Tujuan membaca yang dikemukakan oleh Alex dan Ahmad HP adalah yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh, atau disebut juga membaca untuk memperoleh fakta. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik. Yang ketiga, membaca untuk menemukan atau mengetahui yang terjadi pada setiap bagian cerita untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklarifikasikan. Yang keenam, membaca untuk menilai dan mengevaluasi. Yang terakhir, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkannya. Sedangkan secara khusus tujuan membaca ada 5. Yang pertama, memperoleh informasi faktual. Yang kedua, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis. Yang ketiga, memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang. Yang keempat, memperoleh kenikmatan emosi. Dan yang terakhir, untuk mengisi waktu luang. Jenis-jenis membaca. Dari aspek kegiatannya, membaca dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, membaca keras. Yang kedua, membaca dalam hati. Yang ketiga, membaca cepat. Yang keempat, membaca reaktif. Dan yang terakhir, membaca analitik. Proses membaca. Menurut beberapa ahli, ada beberapa model pemahaman proses membaca. Di antaranya model bottom up, top down, dan model interaktif. Model bottom up menganggap bahwa pemahaman proses membaca sebagai proses decoding, yaitu menerjemahkan simbol-simbol tulis menjadi simbol-simbol bunyi. Menurut Burns dan kawan-kawan, menyatakan bahwa aktivitas membaca terdiri atas 2 bagian, yaitu proses membaca dan produk membaca. Dalam proses membaca ada 9 aspek yang jika berpadu dan berinteraksi secara harmonis akan menghasilkan komunikasi yang baik antara pembaca dan penulis. Berikut adalah 9 proses membaca menurut Burns dan kawan-kawan. Yang pertama, mengamati simbol-simbol tulisan. Yang kedua, menginterpretasikan apa yang diamati. Yang ketiga, mengikuti urutan yang bersifat linier, baris kata-kata yang ditulis. Yang keempat, menghubungkan kata-kata dan maknanya dengan pengalaman dan pengetahuan yang dipunya. Yang kelima, membuat referensi dan evaluasi materi yang dibaca. Yang keenam, mengingat apa yang dipelajari sebelumnya dan memasukkan gagasan-gagasan dan fakta-fakta baru. Yang ketujuh, membangun asosiasi. Yang kedelapan, menyikapi secara personal kegiatan atau tugas membaca dengan interestnya. Dan yang kesembilan, mengumpulkan serta menata semua tanggapan indera untuk memahami materi yang dibaca.
Selanjutnya periode membaca. Periode membaca yang pertama yaitu periode prabaca. Menurut Burns, siswa akan terdorong memahami keseluruhan materi jika para guru membiasakan kegiatan membaca dengan aktivitas prabaca, saat baca, dan pasca baca. Tahap-tahap membaca itu tidak sama prosedurnya. Tahap prabaca berbeda dengan tahap saat baca dan pasca baca, sebab tahap-tahap itu memerlukan teknik pembelajaran yang berbeda pula. Aktivitas pada tahap prabaca sangat berguna bagi mahasiswa untuk membangkitkan pengetahuan sebelumnya. Aktivitas tersebut dapat berupa membuat prediksi tentang isi bacaan dan menyusun pertanyaan tujuan. Kemudian periode saat baca. Aktivitas pada saat baca merupakan kegiatan setelah prabaca. Kegiatan ini dilakukan siswa untuk memperoleh pengetahuan baru dari kegiatan membaca teks bacaan. Dalam membaca tersebut, siswa akan berusaha secara maksimal memahami teks bacaan dengan berbagai strategi. Burns mengemukakan beberapa strategi dan aktivitas yang dapat digunakan pada saat baca untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Strategi dan aktivitas yang dimaksud meliputi strategi mata kognitif, prosedur Cloes, dan pertanyaan penuntun. Yang ketiga yaitu periode pasca baca. Aktivitas pada pasca baca menurut Burns digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibaca dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih penting. Kemudian teknik-teknik membaca. Teknik-teknik dalam membaca ada beberapa. Yang pertama yaitu membaca scanning. Membaca tatap atau scanning atau disebut juga memindai adalah membaca sangat cepat. Ketika seorang membaca memindai, dia akan melalui banyak kata. Menurut Mikulecki dan Jeffries dalam Farida Rahim, membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca. Teknik membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin. Biasanya kita mencari kata per kata dari setiap kalimat yang dibacanya. Dengan teknik membaca memindai, seseorang bisa belajar membaca untuk memahami teks bacaan dengan cara yang lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu teknik membaca skimming. Membaca layap atau skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Membaca layap dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu, menemukan pola organisasi paragraf, dan menemukan gagasan umum dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu teknik membaca dengan teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, sebelum dilakukan kegiatan membaca, pembaca telah melakukan pemilihan bahan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan lompatan-lompatan. Maksudnya bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya tidak dihiraukan atau dilompati untuk mencapai efektivitas dan efisiensi membaca. Hambatan dalam membaca cepat. Ada beberapa hambatan yang bisa terjadi ketika kita membaca cepat. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi. Seringkali saat membaca kita tidak memiliki motivasi yang kuat atas bahan bacaan. Motivasi yang kurang ini secara mental akan membuat kita membaca secara lambat dan otak tidak dirangsang untuk bekerja dan memahami apa yang kita baca. Selanjutnya, hambatan selanjutnya yaitu sulit berkonsentrasi. Ketika kita tidak berkonsentrasi, informasi yang diterima oleh mata yang diteruskan ke otak tidak mendapat perhatian yang cukup, sehingga kita kehilangan pemahaman atas bahan bacaan dan harus mengulangnya berkali-kali. Pengulangan ini disebut regresi. Kunci untuk mengatasi hambatan sulit berkonsentrasi ini yaitu mencari suasana yang menyenangkan dan nyaman saat membaca, yang jauh dari kebisingan dan mempunyai cahaya penerangan yang cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.